يا ربي بالمصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Shalla 'alaika Allahu bari'ukan nabi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mempercayakan titipan nikmat terbesarnya pada tubuh kita, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kata para ulama, an-ni'matu idza syukirat karrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri maka dia akan tetap dan bertambah, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Dan apabila nikmat itu dikufuri, maka dia akan pergi atau hilang. Maka mudah-mudahan dengan sebab bersyukurnya kita menjadikan sebab Allah tetapkan nikmat tersebut sampai kita meninggal dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat yang terucap dan terkirim buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadikan bukti tanda cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diberikan syafaat dan diakui sebagai umatnya. Jami'ul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini seluruh amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari-hari biasa Allah lipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, maka pada bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan menjadi 70.000 kebaikan. Dan pada bulan Ramadan ini ada satu amalan sunnah yang diberikan oleh Allah, tidak Allah berikan di luar bulan suci Ramadan, yakni salat sunnah tarawih. Dan pada bulan Ramadan ini ada satu malam, yang mana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang mana malam tersebut tidak Allah berikan selain pada bulan suci Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan pada bulan Ramadan ini juga ada satu malam yang mana pada malam 17 Ramadan ini menjadi malam diturunkannya Al-Quran, yang artinya bulan Ramadan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Ujar baginda Nabi SAW, jikalau umatku mengetahui apa-apa saja kemuliaan dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka berkeinginan, bercita-cita dan berkehendak bahwasanya tiada ada hari, tiada ada bulan pada satu tahun itu melainkan seluruhnya adalah Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan tersebut dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat-ta'atu maqbulatun, dan amal ta'at seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wad-da'awatu mustajabatun, dan doa-doa seluruhnya diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salihatu mutadha'afun ila 70.000 dha'fin, dan seluruh amal kebaikan seluruhnya dilipat gandakan menjadi 70.000 kebaikan. Wadzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni. Wal jannatu mushtaqatun lahum, dan surga rindu kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Talil Quran, yang pertama orang yang selalu membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, yang artinya menjadi ulang tahunnya Al-Quran.
Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu ialah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas daripada petunjuk dan pembeda daripada antara yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal, yang wajib dan yang haram. Juga baginda Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran tersebut bisa menjadikan syafaat kelak pada hari kiamat bagi orang yang selalu membacanya. Nabi SAW kembali bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka daripada itu pada bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Maka hendaklah kita untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Jadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga ialah orang yang selalu membaca Al-Quran. Wahafizul lisan, dan yang kedua golongan yang dirindukan oleh surga ialah orang yang selalu menjaga lisannya. Pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, "Khamsun yufattirna shaim." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Al-kadhibu, yang pertama dusta. Wal ghibatu, dan yang kedua ghibah. Wan namimatu, dan yang ketiga namimah. Wal yaminul kadhibatu, dan yang keempat sumpah dusta. Wan nazaru bisyahwati, dan memandang dengan pandangan syahwat. Sebagaimana lagi sabda Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atshu." Kata baginda Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa melainkan mendapatkan lapar dan haus. Artinya ia berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena ujar baginda Nabi SAW, salah satu tandanya, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tidak meninggalkan perkara dusta dalam berpuasa, kemudian ia melakukannya, maka tidak ada Allah berhajat kepadanya pada ia menahan dahaga dan laparnya. Artinya, pahalanya sia-sia. Wa mut'imil ji'an, dan yang ketiga golongan yang dirindukan oleh surga ialah orang yang memberikan makan orang-orang yang lapar. Karena memberikan makan orang-orang yang lapar itu ialah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia termasuk menggembirakan hati seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ahabbul a'mali idkhalus surur fi qalbil mu'min." Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Wassaimina fi Ramadan, dan yang keempat golongan yang dirindukan oleh surga ialah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Hadirin jami'ul mustami'in rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang berkah bagi kita semua. Nah, hendaklah kita memperbanyak amal-amalan seperti mengaji dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.